Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ardiansah, mahasiswa dari STMIK Madira Indonesia dengan NIM 241100085. Saya di sini akan mempresentasikan materi terkait Information Technology Infrastructure Library atau yang bisa disebut ITIL, sekaligus menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi yang diampu oleh Bapak Iqbal Jamaluddin M.Com. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian dari ITIL itu sendiri. ITIL merupakan sebuah kerangka kerja atau framework yang berisi panduan terbaik dalam mengelola layanan teknologi informasi di dalam organisasi. Melalui ITIL, pengelolaan layanan TI dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, sehingga layanan yang diberikan tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan nilai nyata bagi organisasi dan pengguna. Yang selanjutnya ada history atau sejarah dari ITIL itu sendiri. ITIL pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1980-an sebagai tanggapan atas kebutuhan pengelolaan yang lebih baik terhadap layanan IT. Untuk yang pertama ada ITIL versi 1 yang diterbitkan pada akhir 1980-an. ITIL versi 1 ini berfokus pada pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan berisi seperangkat panduan praktis untuk mengelola sistem dan jaringan. Selanjutnya ada ITIL versi 2 yang diterbitkan pada awal tahun 2000-an. ITIL versi 2 ini menyederhanakan dan menggabungkan banyak buku ITIL versi 1 menjadi 7 buku inti. Selanjutnya ada ITIL versi 3 yang diterbitkan pada tahun 2007 dan diupdate pada tahun 2011. ITIL versi 3 ini memperkenalkan konsep service life cycle atau siklus hidup layanan yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama ada service strategi, yang kedua ada service design, yang ketiga ada service transition, yang keempat ada service operation, dan yang terakhir ada continual service improvement. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir ini ada ITIL versi 4 yang diterbitkan pada tahun 2019 dan masih bertahan sampai sekarang. Di ITIL versi 4 ini menambahkan konsep baru. Yang pertama ada service value system atau SPS, yang kedua ada service value chain atau SVC, yang ketiga ada guiding principles atau 7 prinsip panduan. Yang keempat ada integrasi dengan Agile, DevOps, dan Lean. Nah, selanjutnya mengapa ITIL digunakan atau tujuan dari ITIL itu apa sih? Nah, ITIL digunakan karena menyediakan kerangka kerja basic praktik terbaik untuk manajemen layanan TI atau ITSM. Dan tujuannya adalah untuk membantu organisasi menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Nah, untuk selanjutnya ada komponen utama dari ITIL 4. Komponen utama ITIL 4 terdiri dari 2 komponen, yaitu yang pertama ada sistem nilai layanan SPS. Nah, sistem nilai layanan adalah model tingkat tinggi yang menggambarkan bagaimana semua komponen dan aktivitas dalam suatu organisasi bekerja sama untuk memfasilitasi penciptaan nilai. Nah, di SPS juga ada komponen-komponennya. Yang pertama ada peluang dan permintaan, yang dimana ini itu adalah input utama ke dalam SPS. Dan yang kedua ada prinsip panduan. Prinsip panduan ini terdiri dari 7 prinsip panduan universal yang membantu organisasi dalam setiap keputusan dan tindakan. Dan yang ketiga ada tata kelola. Tata kelola ini adalah mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi, termasuk evaluasi, arahan, dan pemantauan. Dan yang kedua ada komponen 4 dimensi manajemen layanan. Keempat dimensi ini memastikan pendekatan yang seimbang untuk setiap aspek manajemen layanan. Keempatnya adalah satu, organisasi dan orang, melibatkan struktur perusahaan, budaya, keterampilan, dan peran yang diperlukan untuk mengelola layanan. Kedua ada informasi dan teknologi. Informasi dan teknologi ini mencakup semua informasi, pengetahuan, dan teknologi yang diperlukan untuk mengelola layanan. Dan yang ketiga ada mitra dan pemasok, mengatasi hubungan organisasi dengan pihak eksternal yang terlibat dalam penyediaan layanan. Yang keempat ada aliran nilai dan proses. Ini itu untuk menggambarkan langkah-langkah yang digunakan untuk menciptakan dan mengirimkan produk serta layanan. Nah, yang selanjutnya ada mind map dari ITIL 4. Seperti yang udah dijelaskan tadi, di sini ada komponen pertama yaitu sistem nilai layanan. Yang pertama, dan komponen-komponen dari SPS itu ada peluang dan permintaan, ada prinsip panduan, dan ada tata kelola.
Dan komponen kedua ada 4 dimensi manajemen layanan. Dan untuk komponen-komponennya ada organisasi dan orang, informasi dan teknologi, mitra dan pemasok, aliran nilai, dan proses. Oke, untuk selanjutnya ada penerapan ITIL pada aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Lazada, atau Shopee, dan lain-lain lah. Yang pertama, penerapannya itu ada fokus pada nilai atau focus and on value. Di fokus pada nilai ini memberikan pengalaman belanja cepat, aman, dan nyaman. Dan yang kedua ada kolaborasi dan transparansi. Di sini itu komunikasinya terbuka antara penjual, pembeli, dan pihak platform. Dan yang kedua ada holistik. Seluruh komponen pembayaran, logistik, customer service bekerja bersama menciptakan nilai. Materi presentasi kali ini sudah beres. Jadi kesimpulan dari ITIL itu, ITIL merupakan sebuah kerangka kerja atau framework untuk manajemen layanan TI. Tujuannya untuk menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis dan memberikan nilai nyata kepada organisasi dan pelanggan. Dan ITIL juga ada beberapa versi. Yang dari versi pertama yang diterbitkan pada awal 1980, akhir 1980-an, dan sampai sekarang versi 4 yang diterbitkan pada tahun 2019 sampai sekarang. Dan untuk komponen-komponennya ada, untuk komponen utama ITIL 4 itu ada 2. Yang pertama ada sistem layanan atau SPS, dan yang kedua ada 4 dimensi manajemen layanan. Nah, untuk presentasi dari saya dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.